Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruri. Pada kuliah kali ini saya akan menjelaskan mengenai histologi sistem endokrin. Sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin. Adapun sasaran pembelajaran yaitu membahas mengenai struktur histologi kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, dan kelenjar epifisis cerebri. Saya mulai. Yang dimaksud dengan sistem endokrin adalah suatu sistem organ yang dalam aktivitasnya melibatkan hormon dan pembuluh darah. Karena hormon yang disekresikan selalu disalurkan melalui pembuluh darah, maka hampir semua hormon dapat mempengaruhi organ lain. Bahkan hormon pertumbuhan atau growth hormone mempengaruhi hampir semua organ di dalam tubuh. Sistem endokrin berperan baik pada pertumbuhan, perkembangan, homeostasis, dan reproduksi. Organ endokrin ada yang hanya berupa sel, seperti sel argentavin pada gaster yang menghasilkan hormon gastrin. Ada juga yang berupa struktur kelenjar dalam organ lain, seperti pulau Langerhans yang terdapat di dalam pankreas, ataupun berupa organ endokrin itu sendiri, seperti kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, dan epifisis. Di dalam proses pengaturan sekresi hormon kelenjar endokrin melalui berbagai tahapan. Ada yang sederhana, ada yang sedikit kompleks. Di sini kita bagi menjadi 5. Yang pertama, ini yang paling sederhana, paling kompleks, di mana stimuli atau stimulus itu langsung merangsang kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon. Yang kedua, sebelum merangsang kelenjar endokrin, maka stimulus akan merangsang susunan saraf pusat terlebih dahulu. Susunan saraf pusat kemudian akan merangsang kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon, dan hormon yang dihasilkan langsung bekerja pada organ target atau sel target. Kemudian cara yang ketiga yaitu stimulus atau stimuli akan merangsang susunan saraf pusat. Kemudian susunan saraf pusat akan menstimulasi sel neurosekretory di hipotalamus untuk menghasilkan hormon yang nantinya akan bekerja langsung pada sel target. Kemudian mekanisme yang keempat yaitu stimuli akan menstimulasi susunan saraf pusat. Kemudian susunan saraf pusat akan merangsang sel neurosekretory di hipotalamus untuk menghasilkan hormonnya. Kemudian hormon dari hipotalamus tersebut akan menstimulasi lobus anterior hipofisis untuk mengeluarkan hormon yang nantinya akan bekerja langsung pada sel target. Kemudian cara yang kelima, ini yang paling kompleks, di mana stimuli akan menstimulasi susunan saraf pusat. Kemudian susunan saraf pusat akan menstimulasi sel neurosekretory di hipotalamus untuk mengeluarkan hormonnya. Kemudian hormon dari hipotalamus akan menstimulasi atau merangsang lobus anterior hipofisis untuk mengeluarkan hormonnya. Kemudian hormon dari hipofisis akan merangsang kelenjar endokrin lain untuk menghasilkan hormon yang nantinya akan bekerja langsung pada sel target. Kita bahas satu persatu bagaimana mekanisme pengaturan sekresi hormon. Tadi mekanisme yang pertama yang paling sederhana. Di sini kelenjar endokrin berperan sebagai reseptor langsung. Contoh misalnya kelenjar paratiroid yang dipengaruhi atau distimulasi langsung oleh kadar kalsium di dalam darah, ataupun sel-sel di pulau Langerhans yang seperti sel beta dan sel alfa yang mendapatkan stimulasi langsung dari kadar glukosa di dalam darah. Kemudian mekanisme yang kedua di mana stimulus itu akan merangsang susunan saraf pusat, kemudian dari susunan saraf pusat akan merangsang kelenjar endokrin untuk mengeluarkan hormon. Ini contohnya adalah pada medula kelenjar adrenal yang melalui perangsangan atau stimulasi dari sistem saraf simpatis akan mengeluarkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Kemudian mekanisme yang ketiga di mana melibatkan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Contoh misalnya pada lobus posterior hipofisis yaitu pada proses pengeluaran hormon oksitosin. Kemudian mekanisme yang keempat di mana stimulus
akan menstimulasi susunan saraf pusat, kemudian sel neurosekretory hipotalamus, kemudian lobus anterior hipofisis, baru dihasilkan hormon yang bekerja pada sel target. Nah, contoh di sini adalah misalnya hormon pertumbuhan atau growth hormone. Mekanisme yang kelima, yang terakhir, ini yang paling kompleks. Jadi contoh misalnya pada kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal. Saya bahas terlebih dahulu mengenai organ hipofisis. Jadi kelenjar hipofisis ini terletak di basis krani atau di dasar kavitas krani atau di dasar otak. Terletak di dalam suatu cekungan yang disebut dengan fossa hipofisialis yang terletak pada sella turcica, dan kelenjar hipofisis itu terletak langsung di bawah hipotalamus dan dihubungkan dengan hipotalamus oleh suatu bentukan atau struktur yang disebut dengan infundibulum. Hipotalamus tersendiri itu secara makroskopis dapat dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, di mana bagian anterior disebut juga adenohipofisis, lebih lunak dan berwarna kemerahan, sedangkan bagian posterior itu lebih kenyal dan berwarna lebih pucat atau lebih putih. Bagian anterior atau disebut juga adenohipofisis dapat dibagi menjadi tiga bagian lagi, atau tiga pars, yaitu pars distalis, pars intermedia, dan pars tuberalis. Sedangkan bagian posterior atau disebut juga neurohipofisis itu dapat dibagi menjadi dua bagian atau dua pars, yaitu pars nervosa dan infundibulum. Ini gambaran potongan sagital dari kepala untuk menunjukkan kelenjar hipofisis. Jadi ini adalah kelenjar hipofisis yang terletak pada fossa hipofisialis dari sella turcica. Kemudian kita perbesar gambarnya. Ini gambaran dari hipofisis. Kemudian dia dihubungkan dengan hipotalamus di bagian superiornya oleh struktur yang disebut dengan infundibulum, atau di sini disebut dengan infundibular stalk. Sama, ini juga gambaran makroskopis dari hipofisis. Dari hipofisis terletak pada cekungan fossa hipofisialis dari sella turcica. Kemudian dia terletak di inferior dari hipotalamus dan dihubungkan dengan hipotalamus oleh struktur yang disebut dengan infundibulum. Hipofisis sendiri itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian anterior yang disebut dengan adenohipofisis, kemudian bagian posterior yang disebut dengan neurohipofisis. Bagian anterior hipofisis atau adenohipofisis dibagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu pars distalis, kemudian pars intermedia, dan pars tuberalis. Sedangkan neurohipofisis atau hipofisis bagian posterior itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pars nervosa dan infundibulum. Ini gambaran histologis dari hipofisis dengan pewarnaan HE. Di sini juga tampak hipofisis dibagi menjadi dua bagian. Yang lebih berwarna gelap ini adalah hipofisis pars anterior atau disebut dengan adenohipofisis. Sedangkan ini adalah hipofisis bagian posterior atau disebut dengan neurohipofisis. Hipofisis anterior atau adenohipofisis dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pars distalis, pars intermedia, dan pars tuberalis. Sedangkan neurohipofisis dibagi menjadi dua, yaitu pars nervosa dan infundibulum, atau ini infundibular stalk. Yang pertama yaitu adenohipofisis pars distalis. Adenohipofisis untuk pars distalis merupakan bagian utama dari kelenjar hipofisis karena meliputi 75% dari seluruh kelenjar. Pars distalis ini terdiri dari sel-sel yang tersusun memanjang atau berkelompok, dan di antaranya terdapat anyaman-anyaman kapiler. Dengan sediaan yang diwarnai dengan hematoksilin iosin, maka sel-sel pada pars distalis adenohipofisis dapat kita bagi atau kita bedakan menjadi dua macam sel, yaitu sel kromofob yang merupakan sel utama penyusun pars distalis, dan sel kromofil yang masih dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu sel asidofil atau sel alfa dan sel basofil atau sel beta. Sel kromofob merupakan
dikenal juga dengan istilah chip cell atau clear cell dan C cell, merupakan komponen utama dari pars distalis adenomyophysis, memiliki ukuran sel yang lebih kecil dibandingkan sel kromofil tadi. Sitoplasmanya sedikit dan tidak menyerap warna, sehingga pada sediaan hanya tampak intinya saja. Kemudian sel ini biasanya berkelompok di bagian tengah dari lempengan-lempengan sel-sel kromofil, sehingga ada dugaan bahwa sel ini merupakan sel kromofil yang sedang tidak aktif dan nantinya dapat berubah menjadi sel asidofil ataupun sel basofil pada saat diperlukan. Kemudian sel asidofil, ukuran sel ini lebih besar dengan batas yang jelas. Kemudian sitoplasmanya pada pewarnaan He akan berwarna merah muda. Kemudian sel-sel asidofil ini dapat dibedakan lagi menjadi dua berdasarkan fungsi hormon yang dihasilkan dari sel-sel asidofil. Yang pertama adalah sel asidofil yang menghasilkan hormon pertumbuhan atau growth hormone atau somatotropin, dikenal dengan istilah somatotrop sel atau sel somatotrop. Di mana hormon di sini, hormon pertumbuhan atau growth hormone, berfungsi untuk berperan dalam pertumbuhan tubuh, terutama epifisis tulang. Dalam kondisi defisiensi, maka akan menimbulkan kondisi yang disebut dengan dwarfisme, di mana terjadi hambatan pertumbuhan fisik tanpa disertai dengan gangguan mental. Sedangkan apabila terjadi hiperfungsi dari growth hormone dan terjadi pada anak-anak, maka akan menimbulkan kondisi yang disebut dengan gigantisme. Namun, bila terjadi hiperfungsi growth hormone pada saat dewasa, maka akan menghasilkan kondisi yang disebut dengan akromegali. Kemudian, yang kedua yaitu sel asidofil yang menghasilkan hormon prolaktin, dikenal dengan istilah mamotrof sel atau sel mamotrof. Hormon prolaktin sendiri ini fungsinya untuk merangsang dan mempertahankan sekresi ASI. Kemudian berfungsi untuk merangsang korpus luteum untuk terus memproduksi progesteron guna mempertahankan kehamilan. Kemudian yang kedua adalah sel basofil, merupakan sel varian kedua dari kromofil, memiliki ukuran sel yang lebih besar daripada sel asidofil dengan sitoplasmanya lebih berwarna ungu atau biru. Sel basofil berdasarkan fungsi atau hormon yang dihasilkan ini dibagi menjadi beberapa jenis sel. Yang pertama adalah sel basofil yang menghasilkan hormon thyroid stimulating hormone atau TSH, dikenal dengan istilah thyrotrop sel atau sel thyrotrop, di mana hormon TSH di sini akan berfungsi untuk merangsang pembentukan hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Di samping itu juga TSH berfungsi untuk memelihara epitel tiroid. Kemudian yang kedua adalah sel basofil yang menghasilkan follicle stimulating hormone atau FSH yang dikenal dengan istilah gonadotrop cell. FSH pada wanita akan merangsang pertumbuhan folikel ovarium dan bersama dengan LH akan merangsang ovulasi serta pembentukan korpus luteum. Sedangkan pada pria, FSH akan berperan dalam proses gametogenesis. Kemudian yang ketiga adalah sel basofil yang berfungsi menghasilkan hormon LH atau hormon ICSH itu pada pria. Di mana pada wanita hormon LH akan merangsang rupturnya folikel the graft sehingga terjadi ovulasi dan mempertahankan produksi progesteron oleh korpus luteum. Sedangkan pada pria dikenal dengan istilah ICSH atau interstitial cell stimulating hormone, berfungsi untuk memelihara sel Leydig dalam memproduksi hormon testosteron. Kemudian yang keempat yaitu sel basofil yang berperan atau berfungsi menghasilkan hormon kortikotropin, dikenal dengan istilah kortikotrop sel. Hormon kortikotropin sendiri ini berfungsi untuk menstimulasi korteks adrenal untuk mensekresikan hormonnya. Kemudian yang kelima yaitu sel basofil yang berfungsi untuk menghasilkan hormon melanosit stimulating hormone atau MSH, di mana hormon MSH ini berfungsi untuk merangsang kerja sel melanosit untuk membentuk pigmen lebih banyak. Ini gambaran dari pars distalis kelenjar hipofisis
bagian anterior. Ini pada gambar A, ini gambar A. Lihat di sini banyak sekali sel-sel yang bersifat asidofil. Ini asidofil, selnya asidofil. Ini sel-sel lempengan-lempengan asidofil, ini lempengan asidofil. Lempengan asidofil di mana di bagian tengah nanti terdapat sel yang lebih pucat yang disebut dengan sel-sel kromopop ya. Walaupun di sini juga terdapat sedikit sel-sel basofil walaupun tidak banyak. Ini sel-sel kromopop di mana sitoplasmanya pucat sehingga yang tampak jelas hanya intinya saja. Kemudian kumpulan-kumpulan dari sel-sel kromofil ini akan dikelilingi juga oleh sinusoid yang merupakan kapiler-kapiler pembuluh darah yang terdapat di dalam hipofisis. Pada gambar B, Anda lihat di sini juga banyak kumpulan dari sel-sel kromofil yang berupa sel-sel basofil. Sel-sel basofil, ini juga sel-sel basofil walaupun terdapat sedikit kumpulan dari sel asidofil. Di sini sel basofil memiliki sitoplasma yang lebih ungu atau lebih biru dibandingkan sel asidofil. Di bagian tengahnya terdapat sel yang sitoplasmanya pucat sehingga hanya tampak inti selnya saja. Ini yang disebut dengan sel-sel kromopop. Sel-sel kromopop juga pada bagian ini juga dapat ditemukan gambaran kapiler pembuluh darah. Ya, di sini sinusoid. Ini juga gambaran histologis dari pars distalis adenohipofisis. Di sini kita lihat ada lempengan-lempengan dari sel-sel basofil. Sel-sel basofil yang memiliki sitoplasma yang lebih ungu, lebih biru. Dibandingkan di sini dominan adalah sel-sel basofil walaupun terdapat sedikit sekali sel-sel asidofil. Ini sel-sel asidofil yang agak lebih sedikit. Kemudian terdapat sel yang sitoplasmanya lebih pucat ya. Pucat ini adalah sel-sel kromopop ya, sel-sel kromopop. Ini juga lebih pucat sel-sel kromopop. Kalau ini adalah gambaran kapiler darah atau sinusoid. Sama ini juga adalah gambaran histologis dari pars distalis adenohipofisis. Di sini kita menunjukkan sel asidofil, basofil, dan kromopop. Ini adalah sel asidofil dengan sitoplasmanya berwarna merah muda. Sedangkan ini adalah sel basofil dengan sitoplasmanya relatif lebih biru, lebih ungu. Sedangkan yang sitoplasmanya lebih pucat ini sehingga lebih jelas tampak inti selnya, ini adalah sel kromopop. Ya, ini sel asidofil, ini asidofil, juga asidofil, ini adalah sel basofil. Besar sekali. Ya. Kemudian kita masuk ke pars intermedia dari adenohipofisis. Kalau pada manusia, pars intermedia tidak berkembang atau mengalami rudimenter dan memiliki lapisan sel yang tipis yang berupa lempengan-lempengan yang tidak teratur, di mana disertai dengan suatu folikel-folikel atau gelembung yang berisi koloid yang dikenal dengan istilah kista Rathke atau Rathke kist. Pada bagian pars intermedia kita juga dapat menemukan sel-sel dengan granula-granula yang bersifat basofilik dalam sitoplasmanya. Namun sel-sel di bagian pars intermedia ini belum diketahui jelas fungsinya, namun diperkirakan pars intermedia adenohipofisis juga menghasilkan melanosit stimulating hormone yang berperan dalam stimulasi produksi melanin oleh sel melanosit di kulit. Pada hewan, pars intermedian ini akan menghasilkan hormon intermedin yang berperan dalam proses perubahan warna kulit untuk proteksi diri. Ini gambaran dari adenohipofisis. Di sini ini pars distalis, kemudian pars nervosa. Ciri khas dari pars distalis di sini Anda bisa menemukan adanya kantong-kantong atau gelembung-gelembung yang berisi cairan yang disebut dengan Rathke kist yang fungsinya juga belum diketahui dengan pasti. Ini adalah pars intermedia. Jadi ini pars intermedia, sedangkan ini adalah pars distalis dan ini adalah pars nervosa. Ini juga sama, ini juga pars intermedia. Ini pars intermedia, ya, pars intermedia ini pembuluh darah besar. Kemudian di sini ada pars nervosa. Ini adalah pars distalis, ya. Pars distalis, ini pars nervosa. Di pars intermedia ada menemukan ada suatu gambaran folikel yang berisi cairan yang disebut dengan Rathke kist atau kista Rathke. Kemudian dikelilingi oleh sel-sel yang memiliki granula-granula yang bersifat basofilik, ya, namun belum diketahui jelas
fungsi dari sel-sel tersebut. Kemudian di bagian yang ketiga dari adenin hipofisis adalah pars tuberal. Pars tuberal di sini kita banyak menjumpai sel-sel gonadotrof yang berperan dalam menghasilkan hormon FSH dan hormon LH. Pars tuberal ini dia bentuknya seperti corong dan mengelilingi bagian infundibulum dari neurohipofisis. Jadi ini gambar hipofisis, ini adalah pars tuberal dan di sini dia terletak di sebelah dari infundibulum karena dia secara makroskopis dia mengelilingi infundibulum dari neurohipofisis. Sekarang kita masuk ke neurohipofisis. Neurohipofisis itu terletak di pars posterior dari hipofisis, terdiri dari dua bagian yaitu pars nervosa atau disebut juga dengan infundibular processus atau neural lobe dan infundibulum atau neural stalk. Neurohipofisis sendiri itu tersusun dari sabut-sabut saraf yang tidak bermielin yang berasal dari sel-sel neurosekretori di hipotalamus. Jadi unsur penyusun utama dari neurohipofisis adalah serabut-serabut saraf akson dari sel-sel neurosekretori yang badan selnya terletak di hipotalamus. Jadi badan selnya terletak di hipotalamus, namun ujung aksonnya terletak di neurohipofisis. Di samping sabut-sabut saraf tadi, kita juga dapat menemukan sel-sel penunjang yang disebut dengan sel pituitid yang memiliki ukuran yang lebih kecil dan menyerupai sel astrosit. Yang gambaran khas dari neurohipofisis adalah kita bisa menemukan bentukan atau struktur yang disebut dengan Herring bodies, yaitu suatu akumulasi dari neurosekret dari sel-sel neurosekretori hipotalamus yang ditimbun dalam neurohipofisis. Ya, jadi dia suatu akumulasi atau disebut dengan granula di sini. Jadi suatu akumulasi atau granula dari neurosekret sel-sel neurosekretori hipotalamus, ya, di mana di dalam Herring bodies ini itu terdiri dari hormon vasopresin atau antidiuretik hormon dan oksitosin. Ini gambaran anatomis dari neurohipofisis. Jadi ini adalah gambaran hipotalamus, ini hipofisis, kemudian dihubungkan oleh infundibulum. Hipofisis dapat dibagi menjadi dua, yaitu pars posterior, ini adalah pars anterior. Atau bagian anterior, adenin hipofisis, ini adalah bagian posterior atau neurohipofisis. Tadi saya bilang bahwa neurohipofisis itu terdiri dari serabut-serabut saraf atau ujung akson. Dari mana? Dari sel-sel neurosekretori yang badan selnya terletak di hipotalamus. Maka disebut dengan sel neurosekretori hipotalamus. Jadi produksi hormonnya itu di hipotalamus, namun disimpan di hipofisis bagian posterior dan disekresikan pun di hipofisis bagian posterior. Jadi hipofisis bagian posterior dia tidak memproduksi hormon, dia hanya tempat penyimpanan dan pelepasan hormon yang dihasilkan oleh sel-sel neurosekretori yang terletak di hipotalamus. Di gambaran histologisnya dari neurohipofisis dengan pewarnaan hematoksilin inosin. Di sini gambarannya paling kentara adalah gambaran sel-sel. Ini adalah gambaran inti sel dari sel-sel pituitid. Ya, banyak tersebar. Ini adalah gambaran sel-sel pituitid dan ini adalah gambaran serabut-serabut neuron. Serabut-serabut neuron disertai dengan jaringan ikat. Kemudian gambaran khas dari neurohipofisis adalah Anda bisa menemukan suatu gumpalan, ini seperti gumpalan, ya. Gumpalan ini adalah akumulasi dari neurosekret, sel-sel neurosekretori di hipotalamus, ya, yang disebut dengan Herring bodies atau badan herring, ya, badan herring. Kemudian di samping itu juga dapat ditemukan terdapat pembuluh darah, ya, yang nanti sebagai tempat transport hormon. Sama ini juga adalah gambaran neurohipofisis, pars nervosa terutama. Di sini ada temukan banyak sekali sel-sel sel-sel pituitid yang berperan sebagai supporting cell. Jadi dia mirip seperti sel astrosit, sel penunjang. Dan di antara pituitid ini ada suatu bentukan yang besar, gumpalan besar yang disebut dengan badan herring atau herring bodies.
Kemudian saya lanjutkan dengan kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin yang terbesar yang terletak di leher, yang terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra, yang dihubungkan oleh bagian yang sempit yang disebut dengan isthmus. Kadang-kadang juga ada lobus tambahan yang disebut dengan lobus piramidalis. Kelenjar tiroid ini dia memiliki atau mempunyai kapsul yang berupa jaringan ikat yang nanti akan masuk ke dalam kelenjar tiroid membentuk kis septa, membentuk septum-septum atau sekat-sekat, sehingga gambaran kelenjar tiroid menjadi berlobus-lobus. Jadi timbul gambaran lobulus-lobulus dari kelenjar tiroid. Dan tiap-tiap di dalam lobulus kelenjar tiroid dapat kita temukan adanya folikel tiroid yang merupakan komponen fungsional utama dari kelenjar tiroid. Folikel tiroid sendiri itu berperan dalam memproduksi dan melepaskan hormon tiroid berupa T3 dan T4. Dan folikel tiroid di bagian tengah dari folikel tiroid itu sendiri itu terdapat suatu massa gelatin yang disebut dengan koloid yang merupakan tempat penyimpanan dari hormon tiroid tersebut. Kemudian folikel tiroid itu dikelilingi oleh sel-sel folikular. Jadi sel-sel folikular ini adalah sel-sel yang menghasilkan hormon tiroid dan dia mengelilingi massa gelatin koloid tadi. Sel-sel folikular ini bisa berupa sel pipih, selapis, apabila dia dalam kondisi tidak aktif, atau bisa juga dia berupa sel selapis kuboid atau kolumner. Artinya dia dalam kondisi aktif. Hormon tiroid sendiri ini berperan dalam aktivitas metabolisme basal dan di dalam produksinya dia membutuhkan iodin atau iodium, dan apabila terjadi defisiensi iodium maka akan menimbulkan kondisi yang disebut dengan tiroid goiter. Di samping folikel sel-sel folikular, di dalam tiroid juga dapat ditemukan adanya sel-sel parafolikular yang tersebar di antara jaringan ikat interstisial yang berperan atau berfungsi untuk menghasilkan hormon kalsitonin, di mana hormon kalsitonin ini fungsinya adalah untuk menghambat osteoklas dalam meresorpsi jaringan tulang sehingga menurunkan kadar kalsium dalam darah. Jadi sel-sel parafolikular ini dia distimulasi oleh kadar kalsium di dalam darah. Apabila kadar kalsium dalam darah tinggi, itu akan menstimulasi sel parafolikular untuk memproduksi hormon kalsitonin. Sel parafolikular ini ukurannya lebih besar dibandingkan sel folikular dengan nukleus yang bulat dan sitoplasmanya lebih pucat. Ini gambaran tiroid. Ini gambaran tiroid di mana tadi kita bilang tiroid dia dilapisi oleh kapsul. Kemudian kapsul tadi akan masuk ke dalam kelenjar tiroid, membentuk septum atau septa, sekat-sekat, dan membagi kelenjar tiroid menjadi lobulus-lobulus. Dan di dalam lobulus itu ada bentukan seperti kolam-kolam ini yang disebut dengan folikel tiroid. Folikel tiroid sendiri itu dikelilingi oleh sel-sel folikular dengan berbagai bentuk dari selapis hingga kuboid ataupun kolumner. Kemudian nanti di antara sel-sel folikel tiroid ini dapat kita jumpai sel-sel lain yang ukurannya lebih besar daripada sel folikular disebut dengan sel parafolikular. Kita lihat, ini adalah sel-sel parafolikular yang terletak di antara folikel tiroid. Kita lihat folikel tiroidnya ada yang dilapisi oleh sel selapis pipih dengan inti yang pipih, atau ada juga yang dilapisi oleh sel selapis kuboid dengan inti yang lebih relatif bulat. Di antara folikel tiroid ini terdapat sel yang lebih besar ukurannya, ya, kemudian dengan inti yang lebih bulat, lebih besar juga, sitoplasmanya relatif lebih pucat. Ini adalah sel-sel parafolikular yang berfungsi menghasilkan hormon kalsitonin. Nah, kelenjar paratiroid terletak di posterior dari tiroid. Berjumlah 4 buah, ukurannya lebih kecil dibandingkan kelenjar tiroid dan
memiliki bentuk yang ovoid. Warnanya secara makroskopis yaitu kuning kecoklatan. Letaknya di posterior dari kelenjar tiroid, sepasang terletak di polus superior atau kutub superior dari kelenjar tiroid dan terbungkus oleh fasia yang sama dengan fasia kelenjar tiroid. Sedangkan sepasang yang lain itu terletak di polus inferior atau kutub inferior kelenjar tiroid, bisa terletak di dalam ataupun di luar dari fasia kelenjar tiroid. Sama dengan kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid juga dibungkus oleh suatu kapsul jaringan ikat yang kaya akan pembuluh darah, dan kapsul tersebut akan masuk ke dalam kelenjar paratiroid membentuk septa. Secara mikroskopis, maka kelenjar paratiroid itu terdiri dari dua macam sel. Yang pertama adalah chip cell atau disebut dengan principal cell. Sel ini sudah ada sejak lahir dan akan terus bertahan. Kemudian chip cell merupakan sel yang utama yang paling banyak terdapat di dalam kelenjar paratiroid, memiliki ukuran sel yang lebih kecil dibandingkan sel yang lain, inti di tengah dengan sitoplasma yang bersifat asidofilik sehingga dengan pewarnaan hematoksilin eosin akan berwarna merah muda. Tapi juga dapat ditemukan adanya sel-sel chip cell yang memiliki sitoplasma yang lebih pucat karena banyak mengandung glikogen. Kemudian di dalam chip cell ini dia banyak mengandung granul-granul yang diduga berperan dalam produksi hormon paratiroid. Di samping chip cell dapat juga kita temukan adanya oksipil cell yang baru timbul atau muncul pada usia 7 tahun dan atau pada saat pubertas. Ukuran sel ini lebih besar daripada chip cell dan tersebar di antara chip cell dengan sitoplasma merah muda yang cenderung lebih pucat. Kemudian fungsi dari sel ini belum diketahui dengan pasti. Pada anak-anak, kelenjar paratiroid ini penuh dengan sel, namun pada saat dewasa akan timbul jaringan lemak dan tersebar di antara sel-sel tersebut. Nah, ini gambaran dari kelenjar paratiroid, ya. Dia dilapisi oleh kapsul yang nanti masuk ke dalam parenkim kelenjar paratiroid, membentuk suatu sekat atau septa, di mana di dalam septa tersebut dapat kita jumpai banyak sekali pembuluh darah. Inilah parenkim dari kelenjar paratiroid. Ini adalah kapsul atau septa dari kelenjar paratiroid. Sama ini juga gambaran dari kelenjar paratiroid. Ini gambaran histologisnya. Tadi dia terdiri dari dua jenis sel, yaitu chip cell yang merupakan komponen utama dari kelenjar paratiroid dan oksipil cell yang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan chip cell, namun sitoplasmanya lebih pucat dibandingkan chip cell. Kita lanjutkan dengan kelenjar pankreas. Untuk paratiroid, hormon paratiroid sendiri yaitu berfungsi dalam meningkatkan kadar kalsium di dalam darah melalui peningkatan absorpsi kalsium oleh usus dengan bantuan vitamin D. Kemudian dia juga meningkatkan reabsorpsi kalsium di tubulus ginjal. Kemudian dia meningkatkan kecepatan resorpsi tulang oleh osteoklas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Saya lanjutkan dengan pankreas. Jadi pankreas adalah suatu kelenjar yang memanjang, terletak di posterior dari gaster dan terdiri dari kaput, kolum, korpus, dan kauda. Kelenjar pankreas sendiri itu berperan sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin, di mana kelenjar eksokrinnya itu berperan dalam menghasilkan enzim-enzim pencernaan untuk karbohidrat, lipid, dan protein. Dia tersusun secara asinar sehingga disebut dengan sel asinar pankreas atau kelenjar asinar pankreas, dengan sel yang memiliki nukleus bulat, sitoplasma yang banyak, mengandung granular zimogen. Sedangkan fungsi dari endokrin pankreas itu dimainkan oleh pulau-pulau Langerhans yang menghasilkan dua hormon penting, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Yang akan saya bahas adalah fungsi endokrin dari kelenjar pankreas. Ini adalah gambaran histologis dari pankreas, di mana komponen utamanya adalah kelenjar-kelenjar eksokrin. Kemudian
bagian yang lebih sedikit lagi, yang lebih pucat ini adalah pulau-pulau Langerhans yang merupakan komponen endokrin dari kelenjar pankreas. Ya, sedangkan yang lebih gelap ini adalah komponen eksokrin dari pankreas. Ini pembesaran lebih besar lagi gambar dari Pulau Langerhans. Jadi ini Pulau Langerhans, ya, kumpulan dari sel-sel atau kelenjar yang berperan dalam sistem endokrin yang dikelilingi oleh kelenjar asinar pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nah, di pulau-pulau Langerhans ini kita dapat mengidentifikasi 4 jenis sel, namun dengan pewarnaan He tidak bisa dibedakan keempat sel tersebut, namun secara teoritis sel-sel yang dominan terdapat di Pulau Langerhans adalah sel beta pankreas yang tersebar di hampir setiap sisi dari Pulau Langerhans yang berperan dalam menghasilkan hormon insulin. Sedangkan sel yang lain yaitu sel alfa yang menghasilkan hormon glukagon, kemudian sel delta yang menghasilkan hormon somatostatin, dan sel PP atau polypeptide pankreatik gitu, atau pancreatic polypeptide itu yang menghasilkan hormon polipeptida yang juga belum diketahui pasti fungsinya, itu menempati terutama bagian tepi dari kelenjar dari Pulau Langerhans pankreas. Ini gambaran Pulau Langerhans dengan pewarnaan IHC. Jadi ini dilakukan pengecatan IHC imunohistokimia untuk melihat gambaran dari sel beta pankreas. Di sini kita lihat sel beta pankreas memiliki sitoplasma yang berwarna kecoklatan dengan inti yang relatif lebih lebih pucat di sini. Nah, ini tampak sekali bahwa Pulau Langerhans ini dominan ditempati oleh sel beta pankreas. Kemudian kelenjar endokrin selanjutnya adalah kelenjar adrenal yang terletak di superior dari ren atau ginjal, sehingga disebut juga dengan kelenjar suprarenal. Kelenjar adrenal ini dibungkus oleh suatu kapsul jaringan ikat, dibagi menjadi dua bagian, yaitu korteks dan medula. Di bagian korteks adrenal sendiri itu dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona glomerulosa yang menghasilkan hormon mineralokortikoid yang nanti berperan dalam mengatur kadar elektrolit di dalam darah. Kemudian juga zona fasciculata yang menghasilkan hormon glukokortikoid. Kemudian yang ketiga adalah zona reticularis yang akan menghasilkan hormon androgen. Ini adalah gambaran histologis dari adrenal yang terdiri dari bagian korteks dan bagian medula. Bagian korteks sendiri dapat kita bagi menjadi 3 zona. Yang paling luar yang terletak di bawah kapsul ini adalah zona glomerulosa. Kemudian di bawahnya terdapat zona fasciculata. Ini zona fasciculata. Kemudian ini adalah zona reticularis. Zona reticularis. Di bawah zona reticularis yaitu medula adrenal. Zona glomerulosa ini yang terletak di bawah langsung dari kapsul adrenal. Dia terdiri dari sel-sel kolumner yang tersusun atau membentuk bentukan yang ovoid bulat seperti glomerulus ginjal, sehingga disebut dengan zona glomerulosa, dan dikelilingi oleh kapiler darah. Sel-sel di zona glomerulosa memiliki inti sel yang bulat dengan anak inti yang jelas dan sitoplasma yang bersifat asidofilik, sehingga pada pewarnaan He akan tampak merah muda. Di mana pada sitoplasmanya juga banyak mengandung granula basofilik. Hormon yang dihasilkan dari zona glomerulosa yaitu hormon mineralokortikoid, terutama hormon aldosteron dan deoksikortikosteron. Ini gambaran dari histologi zona glomerulosa. Ini pewarnaan He, ini pewarnaan khusus. Pada ini adalah bagian zona glomerulosa. Ini kapsul adrenal tadi. Ini adalah zona glomerulosa, jadi sel-selnya bulat dengan inti yang
relatif besar. Nah, intinya cukup jelas di sini. Yang lebih gelap ini nah intinya. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah zona fasciculata. Ini sudah zona fasciculata. Ini adalah pewarnaan khusus dari zona glomerulosa korteks adrenal. Ya, dia memiliki bentukan seperti glomerulus. Jadi sel-sel kolumner yang tersusun seperti glomerulus ginjal, bulat seperti glomerulus ginjal, sehingga disebut dengan zona glomerulosa. Kemudian zona fasciculata dia terdiri dari deretan sel yang tersusun sejajar tegak lurus ya dengan zona yang lain dan dikelilingi oleh kapiler. Sel pada zona fasciculata ini banyak mengandung lipid droplet sehingga pada pewarnaan HE lipid droplet tersebut akan larut sehingga hanya meninggalkan vakuola lipid sehingga akan tampak berlubang-lubang seperti berbusa. Maka dikenal juga dengan istilah spongiosit. Jadi sel-sel pada zona fasciculata juga dikenal dengan istilah spongiosit. Hormon yang dihasilkan oleh zona fasciculata yaitu hormon glukokortikoid, terutama hormon kortison, kortisol, dan kortikosteron yang berperan dalam proses gluconeogenesis. Jadi dia meningkatkan proses pembentukan glukosa melalui proses katabolisme protein dan menurunkan deposit lemak. Dan serta dia berfungsi juga untuk menurunkan proses pemakaian glukosa oleh sel. Ini gambaran dari zona fasciculata. Ini lempengan-lempengan tadi tersusun memanjang ya tegak lurus dengan zona glomerulosa tadi. Ya, di sini gambarannya sitoplasma pucat. Jadi inti selnya tampak lebih pucat karena sitoplasmanya banyak sekali mengandung lipid droplet. Dan pada waktu pewarnaan dengan hematoksilin eosin maka lipid dropletnya akan larut sehingga hanya meninggalkan vakuola lipid sehingga akan tampak seperti berlubang-lubang bolong seperti spons, maka disebut dengan istilah spongiosit gitu ya. Ini pewarnaan khusus juga sama. Ini selnya tadi, ya, ini yang gelap ini adalah gambaran dari inti sel. Jadi ini satu sel, ini inti selnya, ini sitoplasmanya ya. Ya, gambarannya lempengannya memanjang seperti itu. Ini gambaran dari kapiler, ini kapiler pembuluh darah. Ya, kemudian yang ketiga yaitu zona retikularis. Dia tersusun seperti anyaman-anyaman ya, seperti ranting pohon, maka disebut dengan retikularis yang saling beranastomosis dan berakhir pada medula. Sitoplasma sel pada zona retikularis dia cenderung berwarna merah gelap dan tidak dijumpai adanya lipid droplet. Fungsi dari sel di zona retikularis ini adalah menghasilkan hormon androgen yang nanti berperan dalam menentukan ciri seks sekunder. Ini gambaran dari sel-sel di zona retikularis. Jadi ini gambaran ini yang dikelilingi oleh kapiler pembuluh darah. Ini kapiler pembuluh darah. Ini juga sama kapiler pembuluh darah. Di pewarnaan khusus, ya ini gambaran dari lempengan-lempengan zona retikularis yang dikelilingi oleh kapiler-kapiler pembuluh darah. Sama ini juga adalah gambaran dari korteks adrenal yang terdiri dari 3 zona, yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona retikularis, terutama di sini. Ini sudah bagian medula, ini perbatasan, sudah ya, perbatasan. Mana nanti pada zona glomerulosa di atasnya akan terdapat kapsul. Ya, terdapat kapsul. Ini juga sama, ini kapsul. Ini kapsul dari korteks adrenal, di bawahnya terdapat suatu zona glomerulosa. Ini zona glomerulosa. Dan yang gambaran kedua ini adalah zona fasciculata, dia tersusun memanjang gitu, tegak lurus dengan zona glomerulosa. Kemudian yang ketiga adalah zona retikularis dan yang terakhir adalah bagian medula adrenal. Kemudian adrenal atau medula adrenal terdiri dari sel-sel polihedral yang tersusun sebagai lempengan-lempengan yang dikelilingi oleh kapiler dan dikenal juga dengan istilah sel kromafin karena dia peka dengan pewarnaan kromafin. Ya, peka dengan pewarnaan kromafin.
dengan pewarnaan kromofil tadi, maka sel-sel pada medula adrenal dapat dibagi menjadi dua jenis sel, yaitu sel yang menghasilkan epinefrin dan sel yang menghasilkan norepinefrin. Sel yang menghasilkan epinefrin cenderung memiliki granula yang gelap, sedangkan yang sel norepinefrin cenderung menghasilkan granula yang cenderung lebih padat. Di samping itu, dapat kita juga temukan adanya sel-sel ganglion simpatik. Ini gambaran medula adrenal. Ya. Gambaran di sini ada ganglion dari sel simpatik, sel-sel ganglion simpatik di sini. Ya. Karena kelenjar adrenal ini dia menerima rangsangan dari sistem saraf simpatik. Ya, sistem saraf simpatik nanti dia menstimulasi badan sel ganglion ini, kemudian baru nanti menstimulasi sel-sel kromofil tadi untuk menghasilkan epinefrin ataupun norepinefrin. Yang terakhir adalah kelenjar epifisiis cerebri atau disebut juga dengan corpus pinealis atau pineal body. Ini merupakan struktur atau kelenjar endokrin yang berbentuk seperti kerucut pipi dan terletak pada ekstremitas posterior atau di posterior dari ventricle tertius cerebri dan dilapisi oleh pia mater. Memiliki ukuran kurang lebih 8 mm dan perkembangan puncaknya terjadi pada usia 7 tahun dan selanjutnya akan mengalami pengapuran dan banyak diisi oleh jaringan ikat. Adanya pengapuran dari kelenjar epifisiis cerebri ini itu menjadikan gambaran khas dari kelenjar endokrin tersebut. Gambaran pengapuran pada epifisiis cerebri disebut juga dengan istilah brain send atau corpora arenaceae. Nah, fungsi dari epifisiis ini diperkirakan adalah menghasilkan hormon melatonin yang berperan dalam proses sikardian, jadi membantu dalam proses tidur. Ini gambaran anatomis dari otak, potongan sagital dari otak. Kita lihat di sini ada gambaran epifisiis yang terletak di posterior dari ruangan. Jadi ini adalah ruangan. Ruangan ini dengan dinding lateralnya adalah talamus dan epitalamus. Nah, di bagian posteriornya dapat ditemukan adanya kelenjar epifisiis atau corpus pinealis. Ini kelenjar pineal atau kelenjar epifisiis cerebri yang fungsinya untuk menghasilkan melatonin yang pertumbuhannya akan memuncak pada usia 7 tahun dan akan mengalami penurunan ketika beranjak dewasa, sehingga produksinya pun akan menurun pada saat dewasa. Gambaran histologisnya akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sel pinealosit dan sel interstisial. Sel pinealosit ini adalah sel parenkim penyusun dari kelenjar pineal. Dia merupakan neuron yang termodifikasi, memiliki ukuran yang lebih besar dengan prosesus sitoplasma yang panjang dan mencapai kapiler. Akan lebih jelas dengan pewarnaan Ag impregnasi dibandingkan dengan pewarnaan He. Kemudian sel pinealosit ini memiliki nukleus yang bulat atau ovoid dengan sitoplasma yang pucat pada pewarnaan He dan banyak mengandung granula melatonin. Di samping sel pinealosit dapat juga ditemukan adanya sel interstisial yang merupakan sel neuroglia. Neuroglia, ini salah tulis ya, mohon maaf, ini neuroglia harusnya, yang merupakan sel suportif dengan inti yang pipih dan gelap. Nah, sel ini juga disebut dengan astrosit pineal, ya, dan terletak dekat dengan pembuluh darah, terutama kapiler darah. Jadi ini adalah sel-sel pinealosit, banyak sekali tersebar dengan sebagian kecil sel-sel neuroglianya atau interstitial cell di antara sel-sel kecil-kecil ini. Ini adalah sel-sel pinealosit tersebar. Nah, gambaran khas dari sel dari epifisiis cerebri yaitu adanya bentukan yang seperti gumpalan tadi. Ini gumpalan yang berwarna lebih gelap, lebih ungu, yang disebut dengan brain send, ya, yang semakin meningkat atau semakin banyak dengan bertambahnya usia. Ya, demikian yang dapat saya jelaskan, yang saya dapat terangkan mengenai histologi dari sistem endokrin. Ini adalah daftar pustaka yang dapat dijadikan acuan untuk tambahan bacaan.
kita akhiri kuliah dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.